Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Bangkom, kembali lagi bersama kami dalam podcast Pemimpin Perubahan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan saya Alvina Nurmayasari sebagai host. Pada episode ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Intan Utami SPD dari SD Negeri 3 Kalikotes Kabupaten Klaten. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aktualisasi berjudul Upaya Optimalisasi Hasil Belajar Siswa Menggunakan Botol Pernafasan dan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe STEP Student Team Achievement Division pada pembelajaran tematik materi Sistem Pernafasan kelas 5 SD Negeri 3 Kalikotes Kabupaten Klaten. Selamat pagi Mbak Intan. Pagi Mbak Vina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ge. Boleh diceritakan sedikit Mbak, apa latar belakang Mbak Intan ini mengambil aktualisasi berjudul Upaya Optimalisasi Hasil Belajar Siswa Menggunakan Botol Pernafasan dan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe STEP ini? Nah, untuk yang pertama latar belakang saya memilih media botol pernafasan karena saya memasuki tema kedua yaitu sistem pernafasan manusia. Jadi untuk membuat anak interaktif saya membuat media botol pernafasan dulu. Mempunyai ide membuat itu. Kemudian kenapa saya memilih model pembelajaran tipe cooperative learning tipe STAD ini karena efek dari daring kemarin anak-anak itu jadi makin individualis. Jadi untuk kebersamaan, untuk kerjasamanya kurang. Jadi saya mengambil model pembelajaran itu untuk meningkatkan kerjasama antar teman, seperti itu. Baik, berkaitan dengan aktualisasi ini, tujuan utama yang hendak dicapai kira-kira apa Mbak? Untuk tujuan utama tentunya saya sebagai seorang guru kelas untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, kira-kira langkah-langkah apa yang nanti kedepannya Mbak Intan akan lakukan untuk mendukung aktualisasi dari inovasi ini? Tentunya untuk setiap materi saya harus mencari lagi referensi model pembelajaran dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi supaya anak-anak itu juga antusias, kemudian semangat belajar sehingga hasil belajarnya juga meningkat. Boleh diceritakan sedikit kira-kira model pembelajaran ini nanti menggunakan sistem bagaimana? Atau mungkin bahan atau alat yang nanti akan digunakan itu apa saja? Kalau untuk model pembelajaran STAD-nya itu pertama itu saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan masalah atau memberikan tugas, kemudian dikerjakan dengan kelompoknya. Karena saya kelas 5, jadi siswa sudah saya latih untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas untuk melatih kepercayaan diri mereka juga, seperti itu. Apakah sudah sempat didiskusikan dengan kepala sekolah terkait dengan inovasi ini dan bagaimana respon dari beliau? Untuk model saya sudah saya diskusikan dengan kepala sekolah saya, kemudian kepala sekolah saya juga sudah approve dan setuju. Tindak lanjut saya diminta untuk terus berinovasi lagi, membuat model, mencari model pembelajaran yang lain dan metode belajar yang lebih menyenangkan untuk siswa. Apakah sudah sempat diterapkan di metode pembelajaran di kelas dan bagaimana respon dari anak-anak? Sudah beberapa kali saya terapkan STAD ini dan anak-anak lumayan sudah tidak individualis lagi, sudah membaur dengan teman-temannya yang lain dan alhamdulillahnya orang tua feedbacknya juga bagus, mendukung langkah saya untuk terus menerapkan model pembelajaran STAD ini. Baik, berkaitan dengan hambatan, kira-kira ada tidak hambatan terkait dengan implementasi dari inovasi ini? Dan hambatan tentunya ada. Ya. Hambatannya itu masih ada siswa saya kelas 5 itu yang belum lancar membaca dan menulis. Jadi masih beberapa tertinggal langkah dengan teman-temannya. Tuh. Dan bagaimana Mbak Intan ini menyikapi terkait dengan hambatan tersebut? Solusi apa yang nantinya hendak dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Kembali lagi ke model pembelajaran saya karena STAD dengan sistem kelompok, saya meminta bantuan teman-temannya untuk membantu temannya yang belum bisa membaca dan menulis itu. Jadi kelompok harus saling solid membantu temannya yang belum bisa. Baik, harapan terbesar dari Mbak Intan terkait inovasi ini apa? Harapan saya tentunya siswa saya tuntas KKM itu yang pasti menjadi
tujuan utama saya. Yang kedua itu mengerti, memahami apa yang saya terapkan, apa yang saya ajarkan di kelas itu. Apakah sistem pembelajaran ini baru pertama kali diterapkan di SD terutama di Kabupaten Klaten atau mungkin sebelumnya sudah ada tapi ini ada sistem pembaharuannya? Kalau untuk itu saya kurang paham karena saya juga baru terjun ke dunia pendidikan ini lagi gitu. Baik Mbak, kira-kira kurang lebih berapa bulan Mbak Intan ini sudah melaksanakan pelatihan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah? Mulai bulan akhir Juli, kemudian sampai Oktober ini, pertengahan Oktober ini, kurang lebih Juli, Agustus, September, 3 bulan. Apa pelajaran yang Mbak dapat selama pelatihan di BPSDMD ini dan kira-kira kedepannya apa yang akan Mbak lakukan setelah selesai melakukan pelatihan ini? Yang saya rasakan pengalamannya luar biasa, antar pendalaman materinya yang dari mulai Zoom meeting kita harus biasanya tatap muka, ini Zoom meeting itu luar biasa, harus menguras fokus pikiran konsentrasi kita karena kan Zoom meeting nggak boleh sampai keluar dari Zoom, itu harus standby bolpen sama buku untuk mencatat pokok pentingnya, kemudian setelah itu dapat tugas harus bisa sinkron dengan yang dibicarakan WI-nya di Zoom meeting. Kemudian untuk mengatasinya ya alhamdulillah sejauh ini bisa teratasi Mbak. Berarti Mbak ini sudah melakukan pelatihan berbasis online dan juga klasikal ya? Iya. Nah kira-kira apa sih Mbak perbedaan yang paling dirasakan dari Mbak Intan sendiri terkait dua metode pelatihan ini? Oke, untuk yang pelatihan online kemarin sistemnya 1 bulan itu kita Zoom meeting. Zoom meeting itu tidak terlalu padat, ada jeda 1-2 hari. Itu memudahkan saya sebagai guru untuk masih masuk di dalam kelas memberikan materi. Kendala saya ketika latsar aktualisasi ini, saya meninggalkan kelas saya selama 1 minggu, meninggalkan anak-anak selama 1 minggu, pasti besok datang anak-anak pasti ada yang berkendala gitu lagi. Bu, ini bu, ini bu, pasti gitu. Baik. Kesan dan juga pesan terhadap pelaksanaan pelatihan ini apa Mbak, terkhusus untuk BPSDMD Provinsi Jawa Tengah? Kesannya luar biasa. Saya luar biasa capeknya, luar biasa senengnya, WI-nya ramah-ramah semua. Kemudian jadwalnya padat sekali dan membuat saya jadi disiplin waktunya tuh, menata waktu untuk diri saya sendiri itu harus lebih, jam sekian harus gini, jam sekian harus segini. Jadi saya bisa memanage waktu dengan baik dengan adanya jadwal, terus saya harus mentaatinya. Berarti time management itu juga sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Berarti selama pelatihan ini Mbak juga tetap mengajar ya di SD Negeri 3 Kalikotes Kabupaten Klaten? Ya, kemarin waktu Zoom meeting itu masih bisa menyambi, masih bisa masuk ke kelas, memberikan tugas, memberikan materi masih bisa. Cuman waktu klasikal ini saya sama sekali tidak bisa karena jadwal full. Jadi saya pasrah ke yang ada di sekolah, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak atas sharing-sharingnya pada kesempatan ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya. Kesediaannya menjadi narasumber pada podcast kali ini. Saya Alvina Nurmayasari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Mbak. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kompetensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.